Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus-menerus dan tak ada hentinya memberikan kepada kita semua. Sehingga di pagi yang berbarokah ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mengambil asbabus sa'adah. Untuk kita bisa mengambil sebab-sebab kebahagiaan yang akan kita raih di dunia akhirat kita. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini adalah merupakan asbabus sa'adah. Ilmu adalah merupakan sebab seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terkhusus di bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini, di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an hudan linnas, sebagai bentuk petunjuk dalam rangka memberikan petunjuk kepada manusia, dalam rangka menjelaskan petunjuk itu kepada kita semua. Maka sepatutnya bagi kita semua, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di bulan yang penuh barokah ini, untuk terus mencari ilmu dan hidayah yang datangnya dari Al-Quran, untuk terus berusaha kita mendapatkan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan tujuannya supaya kita mendapatkan hidayah tersebut. Tujuannya supaya kita kenal dengan Rabb kita. Kita tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tempat berakhirnya kita dan yang dimana kita akan kekal di dalamnya itu adalah merupakan negeri akhirat. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menasihatkan kepada kita semua, ketika beliau mengatakan likulli darin banu, setiap negeri itu punya anak, setiap negeri itu punya anak. Kemudian beliau mengatakan fakunu abna al akhirah, maka jadilah kalian itu adalah merupakan anak akhirat. Karena kalau kita adalah merupakan anak akhirat, kita akan sadar bahwasanya di dunia ini kita hanya sekedar lewat.
dan kita akan balik ke kampung kita. Kita akan balik ke negeri asal kita, karena kita adalah merupakan anak akhirat. Jangan sampai kita beranggapan bahwasanya kita ini adalah merupakan anak dunia, merasa bahwasanya dunia ini adalah merupakan tempat tinggal kita selama-lamanya, ngerasa bahwasanya kita akan terus-menerus berada di negeri dunia ini, sehingga lupa dengan negeri akhirat. Dan itulah yang harus betul-betul kita waspadai. Kita akan tahu bahwasanya kita adalah merupakan anak akhirat. Itu semua harus berbekal terhadap yang namanya ilmu. Harus betul-betul kita mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Kita betul-betul mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, yang dengannya akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan pagi yang berbarokah ini kita akan meneruskan pembahasan kita yang berkaitan dengan masalah tafsir surat Yusuf, yang dimana kemarin kita telah membahas ayat yang pertama dan yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Ra, itulah ayat-ayat kitab yang jelas. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di dalam bahasa Arab, agar kalian mau senantiasa memikirkannya, agar kalian senantiasa mau mempelajari bahasa Arab tersebut. Dan kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat ini, dan Allah Subhanahu wa taala sifatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu begitu jelas, yang menjelaskan seluruh yang dibutuhkan oleh manusia, yang bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya yang jelas tersebut menggunakan bahasa Arab, menggunakan lisanun Arabiyyin mubin, menggunakan bahasa Arab yang jelas, yang para ulama menjelaskan bahwasanya belajar bahasa Arab itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap seorang muslim, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, dan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Ini yang disebutkan oleh para ulama, wajibnya setiap seorang muslim untuk dia mau belajar bahasa Arab. Dan kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya belajar bahasa Arab itu bukan tujuannya untuk menjadi seorang ustadz. Belajar bahasa Arab bukan tujuannya untuk menjadi seorang penceramah, hendak. Tetapi belajar bahasa Arab itu tujuannya untuk manfaat dirinya sendiri. Karena bagaimana dia mau memahami perkataan zat yang paling dia cintai kalau dia tidak bisa memahami bahasa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan petunjuk dengan bahasa Arab tersebut. Kira-kira bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bapak-bapak nikah sama orang yang enggak sebahasa, bahasa Rusia semuanya, dapat jodohnya orang Rusia, kira-kira berusaha enggak untuk memahami bahasa orang Rusia tersebut supaya apa? Tumbuh rasa cinta itu. Kalau komunikasi enak, akan apa? Akan nyaman untuk berkomunikasi. Kita bisa memahami apa yang dia inginkan, apalagi kalau hati itu cinta gitu kan. Daripada orang Rusianya nanti terus ngomong, bingung Pak kita. Gitu kan? Pasti apa? Saya harus belajar bahasa Rusia. Atau paling enggak orang Rusianya kan yang disuruh belajar bahasa kita. Karena apa? Supaya bisa saling memahami.
Nah ini kan nggak mungkin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan bahasa Arab. Satu-satunya cara yaitu apa? Kita yang belajar bahasa Arab. Supaya apa? Supaya kita tahu muradnya Allah itu apa. Supaya kita tahu apa sih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ngaku kita itu cinta sama Allah. Ada yang ngaku kita nggak cinta sama Allah. Saya yakin bapak-bapak semuanya ngaku cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak akan mungkin ada seorang muslim yang dia ngaku saya gak cinta sama Allah. Gak akan. Pasti apa? Saya cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kita cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu menurunkan Al-Quran sebagai bentuk hidayah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa Arab. Masa iya kita gak pengen memahami perkataan zat yang kita cintai? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab supaya apa? La'allakum ta'qilun. Supaya kalian senantiasa mau memikirkannya, senantiasa mau mempelajarinya. Yang dimana ketika kalian memikirkan dan memahami dan mempelajari bahasa Arab, akhirnya apa? Akhirnya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya kita menjadi generasi Rabbani. Kita menjadi generasi Quran. Yang di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di, yang kemarin saya sebutkan bahwasanya apa? Generasi Al-Quran yang apa? Yantaqiluna min halin ila ahwalin a'la minha wa akmal. Yaitu seseorang yang dia berpindah dari satu keadaan menuju keadaan yang lebih baik, yang lebih sempurna. Ketika seseorang itu apa? Kenal dengan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil petunjuk dari yang namanya Al-Quran. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, motivasi buat kita semua. Untuk kita apa? Untuk kita mau mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas-jelas mengatakan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan hidayahnya, menurunkan petunjuknya dengan bahasa Arab. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka berusaha terus-menerus untuk apa? Untuk menjauhkan umat Islam itu dari yang namanya bahasa Arab. Gak akan pernah ridho mereka ketika ada kaum muslimin kuat di dalam bahasa Arab. Bahkan maaf, orang Arabnya sendiri dibuat gak cinta dengan bahasanya. Orang Arabnya sendiri dibuat gak cinta dengan bahasanya. Dan itu adalah merupakan ghazwun, peperangan dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara supaya apa? Supaya orang-orang Arabnya sendiri itu gak paham dengan bahasa Arab. Mereka jauh lebih bangga dengan bahasa-bahasa asing. Mereka lebih bangga dengan bahasa-bahasa yang bukan bahasa Al-Quran. Bapak-bapak bisa buktikan. Bagaimana bapak-bapak kalau seandainya mungkin main ke Dubai, Abu Dhabi, dan sekarang mungkin sudah ke arah Saudi. Bapak-bapak ngomong bahasa Arab di sana biasa saja. Tapi kalau bapak-bapak ngomong bahasa Inggris atau ngomong bahasa Perancis, langsung dilayani. Dan itu saya merasakan sendiri. Ketika saya ke Dubai, ketika saya ngobrol bahasa Arab, padahal jelas-jelas orang Arab, tapi apa? Tapi biasa-biasa saja. Tapi kalau kita ngomong bahasa Inggris, langsung kita segera dilayani. Itu termasuk diantara apa? Termasuk peperangan. Bagaimana orang-orang Yahudi itu menginginkan kaum muslimin itu nggak paham dengan bahasa Arab. Karena kalau kaum muslimin itu rajin belajar bahasa Arab, kaum muslimin sabar di dalam belajar bahasa Arab, dan mereka bisa mengambil hidayah dari Al-Quran, besar, hebat kaum muslimin. Islam itu akan menjadi jaya. Makanya saking pentingnya bahasa Arab ini, dahulu zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, itu pun sudah menjadi apa? Menjadi pikiran oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika bahasa Arab kok sudah mulai menyeleweng, ketika banyak orang ajam masuk,
Islam, akhirnya kan bahasa Arab itu sudah ada mulai penyelewengan. Kata Ali bin Abi Thalib, gak bisa kalau seperti ini. Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali itu apa? Suruh nulis bahasa Arab. Supaya apa? Supaya Islam ini terjaga. Karena terjaganya Islam itu dari apa? Dari kaum muslimin yang mereka mau belajar bahasa Arab. Maka ini ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hal yang harus betul-betul kita perhatikan, apa nanti yang Allah Subhanahu wa ta'ala, apa nanti yang antum akan jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika antum bisa merendahkan diri belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa lain, tapi nanti kalau antum ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa engkau gak belajar bahasa Arab? Apa yang akan kita jawab? Ada guru yang mengajarkan bahasa Arab, kesempatan ada. Ini apa yang harus kita jawab? Kalau kita nggak ada keinginan untuk belajar bahasa Arab, atau kita nggak mengambil sebab belajar bahasa Arab, urusan antum berhasil belajar bahasa Arab bisa atau enggak, nggak usah ditanyakan. Itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Kalau kita jujur di dalam belajar, betul-betul kita pengen belajar bahasa Arab untuk bisa memahami Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kita untuk kita bisa bahasa Arab. Tetapi terkadang kita mau belajar bahasa Arab saja, maaf, dari awal itu sudah enggak, ngerasa sulit, belum melakukan saja sudah merasa sulit. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak belajar bahasa Arab dan nggak akan pernah bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam Al-Quran. Maka ini ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam surat Yusuf ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, jelas dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, supaya apa? Supaya kita mau senantiasa memikirkannya, senantiasa mau memahaminya dan mempelajari bahasa Arab tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya yang ketiga, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nahnu naqussu 'alaika, kami senantiasa mengkisahkan atau menceritakan kepadamu wahai Muhammad ahsanal qasas, yaitu sebaik-baik kisah, sebaik-baik kisah, bima auhayna ilaika, dengan apa yang aku wahyukan, apa yang kami wahyukan kepadamu, hadzal Qur'an, yaitu pada Al-Qur'an ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat yang ketiga ini, apa kata Allah? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ketika mau menceritakan tentang ceritanya Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya ceritanya Nabi Yusuf ini adalah merupakan ahsanul qasas, sebaik-baik cerita. Sebaik-baik cerita yang engkau akan mendapatkan pelajaran, yang engkau akan mendapatkan ibrah, yang engkau akan mendapatkan hikmah di dalam perjalananmu nanti sampai engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam untuk menjadi seorang yang ikhlas, menjadi seorang yang mukhlis. Ceritanya di mana? Ceritanya di Nabi Yusuf alaihi salam.
Makanya Allah Subhanahu wa taala nanti di tengah-tengah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu min ibadinal mukhlisin. Nabi Yusuf itu adalah termasuk di antara hamba-hambaku yang ikhlas. Dan kita harus tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Yusuf. Sampai Nabi Yusuf alaihi salam menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas, kita pun harus meniru. Nabi Yusuf bisa ikhlas seperti itu, kita pun juga harus bisa seperti itu untuk menjadi seorang yang ikhlas. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisah-kisah, yaitu kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kisah-kisah ini dan ceritanya Nabi Yusuf itu adalah merupakan ahsanal qasas, sebaik-baik cerita. Yang ini adalah merupakan cerita sebagai bentuk pedoman kita di dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala? Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala ketika Allah mengatakan ahsanal qasas, sebaik-baik kisahnya Nabi Yusuf, Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala mengatakan di dalam tafsirnya sammaha ahsanal qasasi. Allah Subhanahu wa taala memberi nama pada ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam itu ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Lima fiha minal ibari wal hikami wan nukati. Karena di dalam cerita Nabi Yusuf alaihissalam itu ada ibrah. Ada ibrah. Dan di dalamnya ada hikmah-hikmah. Dan di dalamnya itu ada nukat. Apa itu nukat? Yaitu al-mas'alatud daqiqah, yaitu masalah yang sangat terperinci yang harus betul-betul kita pahami di dalam ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian beliau mengatakan wal fawaid, dan di dalam ceritanya Nabi Yusuf itu ada faedah-faedah yang sangat luar biasa allati tasluhu lid-dini wad dunya. Yang cerita Nabi Yusuf alaihi salam kalau kita mau mengambil ibrah, mengambil faedah, itu akan membenarkan agama kita dan akan membenarkan dunia kita. Kemudian beliau mengatakan min siyaril muluki wal mamalik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Yusuf ini adalah merupakan ahsanul qasas, karena di dalamnya itu Allah lengkap menceritakan. Ada rajanya, ada budaknya. Kemudian wal ulama, ada ulamanya. Wa makrun nisa, ada makar wanitanya, ada fitnah wanitanya. Wasabru 'alal adal a'da. Begitu pula ada sabar di dalam menghadapi makar wanita, sabar di dalam menghadapi saudara, bagaimana bermuamalah dengan pemimpin. Semua diajarkan di dalam ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam. Wa husni tajawuzi anhum ba'dal iltiqa. Begitu pula apa? Bagaimana kita menghadapi orang yang salah, memaafkan. Wa ghairu dzalika minal fawaid, dan selain dari itu dari faedah-faedah yang begitu banyak diceritakan di dalam kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau kita mau mempraktekkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Nabi Yusuf di dalam kehidupan kita, lapang hati kita, Pak. Kita ketemu dengan pemerintah seperti apa? Ketemu dengan wanita yang menggoda seperti apa? Ketemu dengan saudara yang musuhin seperti apa? Hingga akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Atha. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Atha? La yasma'u surata Yusuf mahzunun illa staraha ilaiha. Gak ada orang yang sedih kemudian dia mendengarkan surat Yusuf kecuali apa? Kesedihannya itu hilang. Kesedihannya itu akan hilang. Ini bagi orang-orang yang mereka mau mentadaburinya. Bagi orang-orang yang mereka mau memahami tentang surat Yusuf. Bukan hanya yang dipahami bahwasanya apa? Wih, surat Yusuf hebat ya. Kenapa? Berhasil selamat dari godaan wanita. Bukan itu saja. Tapi bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam
dengan godaan wanita yang begitu luar biasa cantiknya di dalam kamarnya. Nabi Yusuf itu dalam keadaan jadi budak, yang ngajak wanitanya. Kok Nabi Yusuf bisa selamat? Itu yang harus kita pikirkan. Kok bisa Nabi Yusuf selamat itu? Bagaimana caranya? Itu yang harus kita jalani. Kalau Nabi Yusuf hebat, memang hebat karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam kok bisa ditolong oleh Allah? Itu yang harus kita jalani. Bukan hanya sekedar, oh Nabi Yusuf hebat, imannya kuat. Ya Nabi Yusuf imannya kuat, ngambil sebab. Nah, bagaimana sekarang caranya kita supaya iman kita kuat juga? Supaya apa? Supaya kita juga mendapatkan pertolongan dari Allah. Itu yang kita pikirkan. Bukan hanya sekedar dengar cerita Nabi Yusuf, luar biasa. Cuma ngatakan luar biasa. Ya, wali-wali Allah semuanya luar biasa. Cuma bagaimana supaya bisa mendapatkan itu yang lebih luar biasa. Maka ini Bapak-bapak ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang disebutkan oleh Ibnu Atha. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam ini di akhir-akhir nanti sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan ibratun liulil albab. Ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam itu adalah ibrah bagi orang-orang yang mereka punya akal. Bagi orang-orang yang mereka mau memikirkannya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala nanti sebutkan di akhir-akhir surat Yusuf. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah selesai menceritakan tentang ceritanya Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ibratul liulil albab. Ceritanya Nabi Yusuf itu adalah sebuah ibrah, hikmah, faedah bagi siapa? Bagi orang-orang yang mereka mau memahaminya, mempelajarinya, mau memikirkannya, maka di dalamnya ada hikmah yang sangat besar. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala? Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan qauluhu ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kullan, dan semuanya, naqussu 'alaika, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak, kami semua ceritakan kepadamu wahai Muhammad tentang apa? Tentang kabar-kabar rusul-rusul sebelum. Tujuannya untuk apa? Nuthabbitu bihi fu'adak, tujuannya untuk menguatkan apa? Menguatkan hatimu. Karena terkadang bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nggak pernah tahu tentang cerita orang-orang terdahulu, kita ngerasa sedih. Wah, saya itu kok orang paling sengsara ya. Saya itu kok terus diuji ya sama Allah. Tapi kalau kita melihat atau kita tahu bahwasanya di sana ada orang yang pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang semisal, itu apa? Menguatkan hati kita. Menguatkan hati kita. Oh, ternyata apa? Ada orang juga yang seperti itu. Kalau kita ngerasa bahwasanya diri kita ini ketika berjuang untuk agama, kok kita ngerasa lapar, gak usah sedih. Kenapa? Rasulullah berjuang untuk agama juga lapar. Sampai apa? Sampai diikat. Kalau Rasulullah SAW dahulu dihina, makanya Allah Subhanahu wa taala apa? Ceritakan tentang apa? Tentang rasul-rasul dahulu yang dihina, yang diusir. Supaya apa? Menguatkan hati Rasulullah SAW. Begitu pula kita. Kita diberi kisah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang dahulu. Supaya apa? Supaya menguatkan kita. Makanya termasuk di antara sepertiga dari Al-Qur'an, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kisah. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah di dalam Al-Qur'an itu bukan kisah-kisah yang ecek-ecek, enggak. Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau perhatikan, mau tadabburi, yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan apa? Orang beriman, bagaimana Allah menolong orang beriman. Yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan orang-orang yang membangkang dan bagaimana
adab Allah kepada orang yang membangkang. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang muktabir. Tahu muktabir, Pak? Orang yang mau mengambil ibrah. Cuma ternyata gak mudah untuk menjadi orang yang muktabir, itu gak mudah. Untuk menjadi orang yang muktabir, dan itu tingkatannya siapa? Tingkatannya Abu Bakar, tingkatannya Umar. Itu orang-orang yang muktabir. Orang-orang yang dia apa? Bisa mengambil ibrah. Makanya nanti ketika antum belajar bahasa Arab, muktabir itu ngikutin wazan apa, Pak? Wah, ini sekaligus ujian dalam ini. Ngikutin wazan apa, Pak Abdul Qadir muktabir? Antum sudah belajar tasrif? Lupa? Pak Tarno? Muktabir itu kan isim fa'il, ya kan? Dari itabaro, ya kan? Kalau antum sudah belajar kan ada ifta'ala itu kan? Ya kan? Masih ingat ya, Pak Sus? Jadi dari wazan ifta'ala, kemudian itabaro. Dan apa faedahnya ifta'ala? Kan antum sudah pelajari juga. Di sana ada al-fawaid gitu kan? Kalau namanya iktabaro, fawaidnya apa, faedahnya, antum akan tahu bahwasanya muktabir ini untuk apa? Untuk dia lil mutawa'ah. Sehingga apa? Sehingga fil akhir ujung-ujungnya dia akan menjadi orang yang terus-menerus menjadikan segala sesuatu itu menjadi ibrah. Ketemu ayat Al-Qur'an jadi ibrah. Ketemu ayat kauniyah menjadi ibrah. Ketemu sama orang jadi ibrah. Akhirnya apa? Orang yang muktabir itu adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dengan segala ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Mau ayat syar'iyah, mau ayat kauniyah, dia akan bisa mengambil pelajaran. Ketemu istri saja, bukan cuma istrinya yang diingat, tapi apa? Allah yang diingat. Bahkan istrinya marah-marah saja, yang dia ingat, oh iya, Allah yang jadikan dia marah. Dan Allah yang mampu untuk menjadikan dia ridho. Sudah saya berdoa, ya Allah, jadikan hatinya dia ridho. Ketemu sama istri-istri marah saja, bisa mengenalkan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa? Orang yang muktabir. Orang yang sudah tingkatannya itu tingkatan orang yang bisa mengambil ibrah dari segala bentuk kejadian. Tapi bagaimana supaya bisa menjadi orang yang muktabir ini? Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang mengambil ibrah pada setiap kejadian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Imran. Allah mengatakan di dalam ayat yang ke-7. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang dia bisa mengambil ibrah dari ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Allah menurunkan ayat-ayat itu ada yang muhkam, yang jelas, ada yang mutasyabih. Orang-orang yang bisa mengambil ibrah, mengambil ayat, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama syaratnya apa? Syaratnya hatinya harus suci, harus bersih. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini apa? Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Adapun orang-orang yang hatinya ada zayg, ada kecondongan untuk sesat, ada kotoran di dalam hatinya, dia nggak bisa untuk menjadi orang yang mengambil ibrah dari ayat Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Dia selalu mengikuti fitnah, akhirnya nggak bisa mengambil ibrah. Ada ayat jelas saja, bukannya mengambil ibrah, malah menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas-jelas ayat syariah di depannya, ayat kauniyah di depannya, harusnya dia bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, tapi kalau hatinya nggak benar, hatinya nggak bersih, dia nggak bisa mengenalkan ayat-ayat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatinya kotor. Makanya orang-orang yang bisa mengambil ibrah adalah orang-orang yang sibuk dengan urusan hatinya.
membersihkan hatinya. Ini orang-orang yang bisa cepat kenal dengan Allah, bisa mengambil ibrah, adalah orang-orang yang dia hatinya terus diperhatikan. Bukan hanya sekedar memperhatikan apa? Memperhatikan jasadnya saja, tapi hatinya terus diperbaiki. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Qaf apa? Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya Al-Qur'an itu bisa menjadi peringatan, bisa menjadi ibrah bagi dirinya kapan? Liman kana lahu qalbun, bagi orang-orang yang punya hati. Kalau hatinya kotor, hatinya mati, bahkan orang yang nggak punya hati, gimana mau mengambil ibrah dari yang namanya Al-Quran? Gak bisa. Kemudian yang kedua, orang itu bisa mengambil ibrah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan warrasikhuna bil ilmi, yaitu orang yang kuat di dalam menuntut ilmu. Orang yang kuat di dalam menuntut ilmu adalah orang yang bisa mengambil ibrah. Orang yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, baik itu ayat yang syariah ataupun ayat yang kauniyah. Ini dua hal ini yang menjadikan seseorang itu kuat di dalam mengambil pelajaran ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya. Yaitu apa? Hatinya harus benar dan kuat di dalam ilmunya, kuat di dalam pemahamannya. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang Nabi Muhammad. Sudah anak pernah jelaskan. Allah mensifati Nabi Muhammad, ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak sesat, dan Nabi Muhammad itu enggak gawa, enggak menyimpang. Lawan dari sesat, kuat di dalam ilmu. Lawan dari gawa, bersih hatinya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang Yahudi dan orang Nasara. Orang Yahudi Allah Subhanahu wa taala sifatkan apa? Dengan gawa, selalu menyimpang. Kenapa? Hatinya enggak pernah bersih. Dan orang-orang Nasara Allah sifatkan dengan apa? Dhalin, sesat. Kenapa? Ilmunya enggak kuat. Subhanallah. Kalau kita mau mentadabburi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menceritakan di dalam Al-Qur'an semuanya apa? Connect. Semuanya itu berhubungan. Akhirnya kita semakin yakin, oh ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di akhir-akhir surat Sajadah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah akan menjadikan pemimpin yang bisa mendapatkan petunjuk dari Allah, yang Allah akan pilih kapan? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang pertama, hatinya harus benar, sabar. Hawa nafsunya harus ditahan. Akhirnya apa? Hatinya benar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan dengan ayat-ayatnya itu yakin. Gak mungkin sampai derajat yakin kalau dia gak kuat di dalam ilmu. Makanya inilah tingkatan muktabir, tingkatan orang-orang yang mereka bisa mengambil ibrah, yang mereka bisa mengambil ibrah dari segala bentuk ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, baik ayat-ayat syariah yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an atau ayat-ayat kauniyah. Kalau orang itu bisa melakukan dua hal ini, bersihkan hatinya dan kuat di dalam menuntut ilmu, akhirnya apa? Semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan di sekeliling kita, akhirnya orang itu bisa mengambil ibrah. Kejadian apapun akhirnya mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang ada pada siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Abu Bakar lihat makhluk saja nangis. Langsung mengambil ibrah. Bagaimana Allah mampu untuk menahan burung terbang enggak jatuh. Langsung apa? Merendahkan diri dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ngelihat langit, luar biasa. Melihat makhluk-makhluk di sekelilingnya, itu langsung ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatinya bersih, ilmunya kuat, muktabir, selalu mengambil ibrah dari ayat-ayat Allah. Ayat kauniyah, apalagi ayat syariah. Apalagi ayat-ayat syariah. Makanya dari sini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Allah mengatakan di dalam surat Hud,
Kami itu menceritakan, naqussu 'alaika, menceritakan kisah kepada Muhammad dari kabar-kabar rasul-rasul sebelumnya supaya apa? Nuthabbitu bihi fuadak, supaya menguatkan hati. Supaya hatinya itu kuat ketika mengambil ibrah. Wa ja'aka fi hadhil haqqi wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Begitu pula apa? Sebagai apa? Mau'izah, nasihat. Dan apa? Peringatan bagi orang-orang yang beriman tentang apa? Tentang kisah-kisah orang-orang sebelum kita. Bagaimana Allah menceritakan tentang Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Musa, dan bagaimana Allah menceritakan tentang Fir'aun, Qarun, gitu kan, Haman, kan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ahlul iman dan pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman, dan diceritakan tentang orang-orang yang membangkang, yang kufur, bagaimana Allah bersikap dengan orang-orang tersebut. Tinggal kita apa? Tinggal kita ini mikir, mau jadi orang yang beriman ditolong oleh Allah, atau kita mau menjadi orang yang kufur, yang Allah Subhanahu wa taala akan siksa kita. Sunnatullah itu sudah lewat. Sunnatullah sudah lewat kepada umat-umat sebelum kita. Tinggal kita mau mengambil ibrah atau enggak. Makanya Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan kepada kita, selalu mengatakan wala takunu kalladzi, jangan engkau seperti. Setelah Allah menceritakan tentang orang-orang yang dahulu, Allah mengatakan wala takunu, jangan engkau seperti dia, jangan engkau seperti ini. Tapi ternyata kita membaca Al-Quran hanya baca tok, Pak. Terus gimana kita mau bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kalau kita cuma baca? Apalagi kalau di bulan Ramadan ini bacanya balapan. Di bulan Ramadan cuma bangga-banggaan. Selesai berapa kali ente? Enggak bisa. Harus dengan tadabbur, difikirkan bagaimana kebaikan dengan hidayah kita. Ini harus betul-betul kita pikirkan. Jangan sampai bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya iman, tetapi iman kita itu kita anggap itu besar, tapi ternyata nggak ada apa-apanya iman kita. Karena iman itu ada tuntutannya. Iman yang ada di dalam hati kita itu ada tuntutan yang harus kita tunaikan. Nah, kalau kita nggak pernah menunaikan tuntutan iman kita, maka seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wujuduhu ka'adami. Adanya iman itu seperti nggak adanya. Bukan berarti kafir, bukan. Tapi adanya iman itu seperti nggak adanya. Akhirnya apa? Kena fitnah sedikit, ambruk. Mental imannya mental kerupuk. Baru kena angin, melempem. Baru diuji sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah apa? Sudah mengeluhnya luar biasa. Ini yang harus betul-betul kita mengambil ibrah dari perjalanan-perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan. Terlebih-lebih lagi apa? Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang ceritanya Nabi Yusuf, naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami ceritakan kepadamu sebaik-baik kisah. Kami ceritakan kepadamu sebaik-baik kisah. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala? Beliau mengatakan yaqulu ta'ala wa kullu akhbarin naqussuha 'alaika min amba'ir rusuli al-mutaqaddimina min qablika ma'a umamihim wa kaifa jara lahum minal mahajati wal khusumat wa mahtamalahul anbiya'u minat takdzibi wal adha wa kaifa nasrullahi hizbahu al-mu'minina wa khadzala a'da'ahul kafirin. Seluruh kabar, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kabar-kabar rusul-rusul yang telah terdahulu bersama umat-umatnya, dan bagaimana umatnya mendustakan para rasul itu semuanya, dan bagaimana para anbiya itu bersabar dari yang namanya didustakan dan disakiti, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang beriman, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengadab orang-orang yang mendustakan para anbiya.
Kullu hadza mimma nuthabbitu bihi fuadak. Semuanya ini kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan, semuanya itu untuk menguatkan hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna laka bimma madha min ikhwanika minal mursalina uswah. Supaya apa? Supaya engkau mengambil pelajaran terhadap rasul-rasul yang sebelummu. Jadi engkau enggak sedih, engkau enggak sendirian. Ketika engkau didustakan, engkau enggak merasa sedih. Kenapa? Ternyata rasul-rasul dahulu juga didustakan. Ketika engkau disakiti, engkau juga enggak sedih. Kenapa? Karena ternyata rasul-rasul sebelummu juga disakiti oleh umatnya. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Khalid Al-Khudair, beliau mengatakan walil qasasi fil Qur'ani hikamun katsiratun adimatun. Beliau mengatakan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an itu banyak hikmahnya yang sangat besar. Termasuk di antara hikmah yaitu apa? Bayanu hikmatillahi ta'ala fima tadammanathu hadhil qasas. Allah Subhanahu wa taala dengan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an, seperti yang Anda sampaikan bahwasanya hampir sepertiga Al-Qur'an itu kisah. Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kisah-kisah ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan hikmah dari apa-apa yang terkandung di dalam kisah-kisah tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa laqad ja'ahum minal amba'i ma fihi musdajar. Hikmatun balighatun fama tughnin nudur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar-benar datang kepada mereka minal amba'i ma fihi musdajar, dari kabar-kabar yang memberi peringatan kepada mereka tentang kisah-kisah orang terdahulu. Hikmatun balighatun, yang mempunyai hikmah yang sangat sempurna dari cerita-cerita tersebut. Tapi apa? Fama tughnin nudur. Tapi banyak di antara kalian yang tidak bisa mendapatkan peringatan dari kisah-kisah tersebut. Maka ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an itu kalau kita mau perhatikan, sepertiga dari Al-Qur'an menceritakan tentang Allah. Ya kan? Sepertiga dari Al-Qur'an yang satunya menceritakan tentang hukum, halal dan haram. Sepertiganya lagi apa? Kisah. Sepertiganya lagi kisah. Nah, kalau dengan kisah yang begitu banyak ini kita nggak bisa mengambil hibroh, nggak bisa mengambil hikmah, nggak bisa mengambil faedah, terus gimana kita mau mendapatkan hidayah dari yang namanya Al-Qur'an? Maka ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Dan di sana ada banyak sekali yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Khalid Al-Khudair ini tentang apa? Tentang ibrah hikmah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Salah satunya apa? Yaitu punya hikmah yang sangat banyak yang terkandung di dalam kisah-kisah tersebut. Dan insyaallah di sana ada banyak hikmah-hikmah yang lain yang insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Baru sampai ahsanal qasas ya, belum dilanjutkan. Baru innahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Baru sampai situ kita bahasanya, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.